Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 21. Tertulis demikian, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan, bisakah kita mendengarkan suara Tuhan sekarang ini? Apakah kita bisa mendapatkan tuntunannya ketika kita bekerja, beraktivitas setiap hari, atau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah bisa. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita dan memberikan petunjuk mengenai apa yang harus kita lakukan. Dalam Yesaya pasal 30, berisi teguran Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang berulang kali tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak dan tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Keputusan dan tindakan mereka tidak dilandaskan kepada kehendak dan dorongan Roh Tuhan, melainkan pada dorongan pikiran mereka sendiri. Meskipun bangsa Israel seringkali memberontak, tapi Tuhan dengan setia mau memberikan mereka jalan keluar atas masalah mereka dengan memberikan tuntunan melalui suaranya. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-21 ini dikatakan, "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri." Maksud dari ayat ini adalah bahwa Tuhan akan berbicara kepada mereka secara pribadi dan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan dan keputusan apa yang harus mereka ambil. Makna ini terkandung dalam pernyataan bahwa entah kamu ke kanan atau ke kiri, aku akan berbicara kepadamu. Engkau akan mendengar perkataan di telingamu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi suara Tuhan memberikan tuntunan apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Sayangnya saudara, kehendak yang baik dari Tuhan ditolak oleh bangsa Israel dan kebebalan mereka berakhir kepada pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberontakan pada Tuhan akan menghasilkan konsekuensi buruk. Namun sebaliknya, ketaatan pada suara firman Tuhan akan membawa berkat dan kehidupan. Janji tuntunan Tuhan bukan hanya tersedia kepada bangsa Israel, tapi diperuntukkan juga bagi kita yang hidup sekarang ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dia adalah jalan yang harus kita ikuti, saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dalam aktivitas kita setiap hari, dengarkanlah tuntunan suara firman Tuhan. Ada kalanya kita sudah mendengar suara Tuhan dalam hati kita, tapi kita mengabaikannya, dan akibatnya kita melakukan kesalahan atau jatuh ke dalam dosa. Akibatnya kita berada dalam masalah atau berada dalam penyesalan dan konsekuensi yang buruk akibat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk taat selalu ketika suara Roh Kudus berbicara kepada kita. Bahkan dalam hal-hal yang nampaknya kecil sekalipun, seringkali kita akan mendengar suara Tuhan begitu kuat karena ada sesuatu yang penting untuk kebaikan kita atau untuk menghindarkan kita
dari hal yang tidak baik. Saudara yang terkasih, Tuhan masih berbicara sampai hari ini lewat Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Dan suara tuntunannya tidak berlawanan dengan firman-Nya, serta bermaksud untuk menolong kita dalam perjalanan hidup ini. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan, saudara. Landaskanlah setiap keputusan dan tindakan kita, bukan pada pikiran atau keinginan kita sendiri, tapi pada dorongan dan kehendak Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan, Engkau menyediakan tuntunan kepada kami lewat suara-Mu dalam hati kami. Kami merindukan tuntunan-Mu Tuhan dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami, tugas-tugas, dan segala apa yang kami lakukan setiap hari. Kami membutuhkan Tuhan, tuntunan-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami mengabaikan suara-Mu, dan lebih condong untuk mengikuti keinginan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, jangan ambil Roh-Mu daripada kami. Berikan kami kepekaan Tuhan, untuk mendengar dengan lebih jelas akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami selalu dengan firman-Mu Tuhan, dan kuatkan hati kami untuk terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan ataupun pelayanan kami. Semua yang kami lakukan, biarlah itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, menyediakan jalan keluar, dan mujizat yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.